Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidziratil likulli wa kafa billahi syahida wa ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbincang-bincang tentang khilafiyah karena banyak sekali di Indonesia ini perbedaan pendapat dalam agama Islam. Kan begitu, Ustaz? Ya. Eh, Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kenapa Ustadz kok bisa ada perbedaan? Ada khilafiyah di antara satu agama itu Islam terutama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam melalui nabinya. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariat yang satu kepada satu nabi lewat perantaraan satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya hanya satu. Tapi kenapa bisa ada perbedaan dalam melaksanakan syariat ini? Maka kita perlu lihat pertama bahwasanya pemahaman setiap orang ketika mendengar firman Allah ataupun perintah Rasulullah SAW itu berbeda-beda. Jadi satu contoh yang sering disebutkan oleh para ulama dalam membahas tentang perbedaan pendapat adalah contoh yang nyata yang terjadi di zaman Rasulullah SAW sendiri, di mana para sahabat berbeda pendapat dalam memahami perintah yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengutus para sahabat menuju ke Bani Quraidah, ke bangsa Yahudi yang menyelisihi perjanjian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengutus para sahabat agar mendatangi Bani Quraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengutus mereka bersabda kepada para utusan itu, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada seorang di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini perintah yang jelas. Satu perintah yang sama yang disampaikan kepada rombongan para sahabat yang berangkat menuju Bani Quraidah. Mereka berangkat siang hari, kira-kira waktu setelah sholat zuhur. Kemudian karena perjalanan dari pusat kota Madinah ke Bani Quraidah itu jauh, ternyata para sahabat itu sampai waktu asar masih di tengah perjalanan, belum sampai ke tujuan. Maka ketika mereka sudah masuk waktu sholat asar, sebagian dari mereka berkata bahwa kita tetap harus menjalankan sholat asar di sini karena waktunya sudah masuk. Sementara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu intinya adalah agar kita cepat-cepat. Jadi jangan sampai kita sholat asar kecuali kita sudah sampai di Bani Quraidah. Tetapi kalau kenyataannya kita tetap belum sampai, maka perintah tersebut adalah perintah yang tujuannya adalah hanya untuk menyegerakan kita agar kita dalam melakukan perjalanan ini bersegera. Jadi bukan intinya adalah kita tidak boleh sholat asar, kita dilarang untuk sholat asar di perjalanan. Tapi inti dari hadis tersebut adalah kita itu harusnya waktu sholat asar itu sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi ternyata perjalanan kita ini memakan waktu lebih lama, jadi kita belum sampai ke sana. Maka perintah Allah yang jelas bahwasanya as-shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Salat itu kewajiban yang memiliki waktu tertentu. Waktu asar sudah masuk, maka kita tetap harus salat asar di sini di perjalanan. Sementara sebagian sahabat yang lain memahami bahwa bahwasanya perintah itu memang seperti itu dan itu yang harus dilakukan. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maka kita tidak boleh sholat sama sekali kecuali di sana. Di sini di perjalanan kita tidak boleh. Kita menjalankan perintah seperti yang diperintahkan oleh beliau. Maka di situ ada dua perbedaan pendapat dalam memahami satu hadis yang sama.
di momen yang sama, dalam kesempatan yang sama, dan mereka sama-sama mendengar sendiri hadis tersebut. Maka sebagian sahabat sholat asar di tengah perjalanan, sementara sebagian yang lain sholat asar sampai ketika mereka sampai di Bani Quraidah, bahkan walaupun setelah waktu sholat asar itu habis, karena perjalanan memang jauh. Nah, setelah kejadian tersebut mereka pulang kembali ke Madinah. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang mereka lakukan. Ada dua pendapat dalam memahami perintah beliau. Rasulullah SAW lam yu'annif ahadan minhum. Rasulullah SAW tidak menyalahkan satupun dari dua kelompok yang melakukan atau menjalankan perintah yang berbeda. Jadi perbedaan pendapat itu salah satunya atau salah satu contoh konkret yang menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat itu bisa terjadi adalah seperti hal ini. Jadi satu perintah yang sama, tetapi karena pemahaman manusia itu berbeda, maka mereka memahami perintah itu dengan pemahaman yang berbeda. Dan tentu saja Allah SWT semuanya akan diganjar, akan mendapatkan pahala karena mereka semuanya berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kedua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi. Kedua-duanya mendapatkan pahala karena mereka telah menjalankan perintah Nabi seperti yang mereka yakini atau seperti yang mereka pahami. Mereka tidak berniat untuk menyelisihi larangan ataupun perintah Nabi, tapi mereka berbeda itu karena mereka memahami dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi mana yang benar? Tentu yang benar satu, karena syariat Islam itu hanya satu. Tetapi ketika kedua kelompok ini punya niat yang sama untuk menjalankan perintah Nabi, walaupun cara yang mereka lakukan itu berbeda, mereka tetap mendapatkan pahala. Mana pahala yang lebih banyak? Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang yang berilmu itu berijtihad, kemudian dia benar, pendapatnya benar, maka dia mendapat dua pahala. Kalau pendapatnya salah, dia tetap mendapatkan pahala, tapi pahalanya hanya satu. Jadi kalau benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala menjalankan perintah Nabi, menjalankan syariat Allah, dan pahala karena dia benar, berhasil menuju kepada perintah yang benar seperti yang diinginkan oleh Allah SWT. Jadi ini mengapa terjadi ada perbedaan pendapat meskipun syariat yang diturunkan itu sama. Ini di zaman sahabat. Maka setelah zaman sahabat, perbedaan pendapat itu lebih banyak lagi terjadi karena banyak faktor. Jadi bukan hanya perbedaan pendapat itu bukan hanya karena berbeda memahami dalil atau punya sudut pandang yang berbeda dalam memahami perintah ataupun larangan, tapi ada faktor-faktor lain. Misalnya karena ada sebagian ulama yang mengetahui satu hadis sementara ulama yang lain tidak mendengar hadis yang sama. Jadi yang satu menggunakan sebagian hadis, yang satu menggunakan hadis yang berbeda karena hadis yang mereka dengarkan atau yang sampai kepada mereka berbeda. Ada juga perbedaan pendapat karena faktor-faktor lain yang karena setelah Islam itu tersebar luas sampai keluar daerah Arab, maka perbedaan pendapat lebih banyak lagi terjadi karena perbedaan pemahaman dalam memahami bahasa Arab. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, untuk soal selanjutnya mungkin apakah benar khilafiyah itu atau ikhtilaf itu rahmat? Ya. Jadi mungkin kita sering mendengar dan sering digaungkan juga ada yang mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya perkataan ini bukanlah hadis. Imam As-Subki sendiri menyatakan bahwasanya beliau tidak menemukan perkataan ini dalam riwayat atau jalur periwayatan hadis manapun. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak beliau temukan. Apalagi
hadis yang maudhu. Jadi beliau tidak mendapatkan lafadz ini dalam jalur riwayatan hadis. Meskipun ada sebagian ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini, tapi jalur periwayatan yang mereka sampaikan bukan hadis yang sahih. Jadi perkataan ini tidak boleh untuk dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda demikian. Tetapi apakah isi dari perkataan ini benar? Apakah ikhtilaf di antara umat ini adalah rahmat? Pertama, ikhtilaf sendiri merupakan sunnah kauniyah, jadi hal yang pasti terjadi, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Seandainya Tuhanmu menginginkan, maka dia pasti akan menjadikan manusia itu satu umat. Jadi tidak ada perbedaan. Bahasanya sama, pemahamannya sama, segala sesuatunya sama. Tapi Allah kemudian menegaskan wala yazaluna mukhtalifin. Tapi mereka senantiasa akan berbeda. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Jadi di sini Allah SWT menyebutkan bahwasanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu merupakan sunnah kauniyah, hal yang tidak bisa dihindari, hal yang pasti terjadi. Tetapi ikhtilaf itu sendiri, apakah ikhtilaf itu semuanya baik atau ikhtilaf itu semuanya buruk? Maka ikhtilaf itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Ada ikhtilaf yang memang dibolehkan, sebagaimana contoh tadi. Jadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis, dalil ataupun dalil hadis ataupun Al-Quran, selama mereka menginginkan kebaikan niatnya, itu adalah hal yang dibolehkan. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia berkata, ma yasuruni an ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Aku tidak senang seandainya para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Kenapa? Karena kalau para sahabat itu tidak berbeda pendapat, mereka sepakat dalam satu pendapat dalam semua hal, maka menyelisihi mereka itu adalah kesesatan. Jadi ketika para sahabat itu juga berbeda pendapat, padahal para sahabat itu adalah orang-orang yang terbaik, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, maka ketika mereka berbeda pendapat, kita pun dibolehkan untuk berbeda pendapat. Karena tadi pemahaman kita pun tidak mungkin akan semuanya sama. Jadi ini adalah contoh perbedaan pendapat yang memang dibolehkan. Tetapi ada perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Yang bagaimana? Yang mereka berpecah belah, yang mereka memecah-mecah agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Ini sudah jelas, ini tidak diperbolehkan. Menyerupai orang-orang musyrik yang mana mereka berkelompok-kelompok, mereka masing-masing punya sekte sendiri-sendiri, ini yang tidak dibenarkan. Makanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu tidak sepenuhnya dibolehkan. Ada perbedaan pendapat yang memang dibolehkan, terutama dalam masalah furu', terutama dalam masalah fikih misalnya, hal-hal yang bukan dasar agama. Tapi ikhtilaf dalam masalah dasar agama, dalam masalah usul, itu tidak dibenarkan. Maka kalau ada yang berbeda, misalnya keyakinan sebagian sekte yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, yang menyatakan bahwasanya masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tentu itu bukan ikhtilaf yang dibolehkan, karena itu menyangkut dasar agama. Jadi hal itu bukan ikhtilaf yang bersifat rahmat, tapi ikhtilaf yang sudah melenceng jauh dari agama, karena perbedaannya dalam masalah usul, dalam masalah pokok. Mungkin banyak di kalangan umat muslim di dunia ini yang belum tahu mungkin Ustaz. Pada apa saja mungkin ulama itu berbeda pendapat Ustaz. Jadi kan sangat banyak ikhtilaf di dalam Islam ini, mungkin apa saja Ustaz yang ulama itu berbeda pendapat. Ya. Disiplin ilmu dalam agama Islam ini sangat banyak, sangat luas. Jadi perbedaan pendapat itu pun juga terjadi dalam hal-hal yang
berbeda, aspek-aspek yang berbeda, sisi yang berbeda. Yang mungkin sering kita lihat atau umat Islam di Indonesia misalnya, yang paling kelihatan perbedaannya adalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Karena mereka yang alami dan lihat sehari-hari perbedaan pendapat masalah kunut subuh, jumlah rakaat tarawih dalam awal bulan Hijriah dan sebagainya, itu semuanya adalah masalah-masalah fikih. Tetapi selain itu, dalam hampir semua disiplin ilmu dalam agama Islam ini ada perbedaan pendapatnya. Jadi dalam masalah akidah, masalah yang fundamental, yang paling dasar itu ada perbedaan pendapat. Meskipun perbedaan pendapat dalam masalah akidah ini juga bermacam-macam. Ada yang sifatnya mendasar, ada yang sifatnya juga masih hal yang ditolerir. Jadi makanya ada perbedaan nama-nama atau nama-nama kelompok dalam Islam itu karena perbedaan dalam memahami akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwasanya innaman kana qablakum taraku ala sintain wa sab'ina firqah wa inna hadhil ummah sataftariqu ala wa sab'ina firqah kulluhum finnar ila wahidah. Sesungguhnya umat yang sebelum kalian itu berpecah menjadi 72 golongan. Umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan, di mana 72-nya akan masuk neraka dan satu yang masuk surga. Pecahan-pecahan kelompok ini terjadi karena perbedaan dalam masalah akidah. Ini perbedaan yang mendasar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yang 72 pecahan itu masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Jadi dalam masalah akidah ada perbedaannya. Yang sampai perbedaan pendapat dalam masalah akidah itu menimbulkan bukan hanya perselisihan di kalangan intelektual, tapi juga permusuhan dan juga pertumpahan darah. Jadi dalam sejarah banyak sekali terjadi peperangan ataupun pertumbuhan darah karena perbedaan dalam masalah akidah. Dalam disiplin ilmu lain pun juga sama, ada perbedaan pendapat. Kalau kita belajar nahwu, ada nahwu mazhab Basrah, ada mazhab Kufah. Kemudian dalam masalah ilmu-ilmu yang lain juga, dalam masalah ilmu tafsir, ilmu hadis, bagaimana menyesuaikan hadis dan tidak, itu hampir semuanya ada perbedaan pendapat. Mungkin yang kita kenal memang yang kita lihat perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Tapi selain itu memang banyak perbedaan. Dan seperti tadi, perbedaan pendapat itu tidak semuanya ditolerir, tidak semuanya dibolehkan, tapi juga tidak semuanya dicela. Ada perbedaan pendapat yang memang dibolehkan atau perbedaan pendapat yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Jadi hal-hal yang memang mungkin untuk berbeda karena perbedaan ijtihad. Jadi itu yang dikenal sebagai masail ijtihadiyah, hal-hal ijtihadi, hal-hal yang memang perbedaan pendapat yang bersumber dari ijtihad para ulama. Ada masalah-masalah yang tidak masuk dalam ranah ijtihadiyah. Jadi hanya sekedar masalah khilaf saja, tapi bukan ijtihadi sebenarnya. Jadi tidak boleh ada ijtihad di situ karena benar-benar nyata bertentangan dengan nas, dengan dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Masalah yang tidak ijtihadi itu yang tidak boleh untuk ada perbedaan pendapat. Mungkin banyak Ustaz di kalangan umat muslim juga yang bingung Ustaz. Misalnya kita berbeda pendapat dengan yang lain, itu bagaimana Ustaz solusi kita sebagai umat muslim? Apakah kita harus ke kelompoknya kita masing-masing ataukah kita harus menyesuaikan di kelompok kita walaupun itu berbeda pendapat? Gimana Ustaz? Ya. Jadi seperti contoh pertama yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ada dua kelompok di kalangan sahabat yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka berbeda pendapat, tapi mereka juga tidak saling menyalahkan. Bahkan ketika dihadapkan dengan Nabi pun Nabi tidak menyalahkan sama sekali siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi mereka tetap melakukan apa yang mereka yakini itu sebagai hal yang benar, yang mereka pahami hal itu sebagai kebenaran. Maka ketika
kita sebagai umat Islam, misalnya posisi kita adalah orang yang berilmu, maka kita mungkin akan berbeda dalam memahami dalil itu ketika kita membaca Al-Quran ataupun hadis, memahami dengan kaidah-kaidah pemahaman usul fikih, dengan pemahaman ilmu tafsir dan sebagainya. Pemahaman kita berbeda dengan pemahaman yang lain. Maka seperti tadi, ketika perbedaan itu dalam ranah ijtihadiyah, maka hal itu tidak boleh untuk diingkari. Dalam usul fikih dikenal dengan kaidah la ingkar fi masailil ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Karena memang ijtihad itu adalah sebuah proses untuk mengetahui hukum, dan hasil dari ijtihad itu bisa saja berbeda. Ketika kita memahami dari sebuah dalil bahwasanya hukumnya adalah haram, maka hukum haram itu adalah kesimpulan dari kita. Atau ketika kita memahami bahwa hukum ini adalah makruh, itu adalah kesimpulan dari kita. Jadi ijtihad itu adalah hasil dari pemikiran ulama. Maka tidak boleh untuk diingkari ketika ternyata hasil yang atau ijtihad yang dihasilkan oleh ulama yang lain berbeda. Dan ketika kita dalam komunitas, misalnya kita dalam sekelompok kaum muslimin, maka alangkah lebih baik untuk menghindari perbedaan pendapat. Walaupun mungkin kita menganggap bahwasanya pendapat kita itu benar, pendapat orang-orang lain itu salah. Dalam sebuah contoh yang diberikan teladan bagi kita oleh para sahabat, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau berhaji, ketika beliau sholat di Mina, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Sementara ketika zaman Rasulullah SAW, beliau ketika sholat di Mina karena perjalanan jauh, beliau mengqashar jadi 2 rakaat. Ketika zaman Abu Bakar juga mengqashar 2 rakaat, zaman Umar pun mengqashar 2 rakaat. Maka ketika melihat bahwa Utsman tidak mengqashar, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyalahkan Utsman. Dia menyatakan bahwasanya aku sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Ketika sholat di Mina selalu sholatnya 2 rakaat. Maka yang dilakukan oleh Utsman ini adalah menyelisihi sunnah yang mereka lakukan. Tetapi ketika Utsman mengerjakan sholat berjamaah, Abdullah bin Mas'ud pun ikut sholat bersama Utsman dan sholatnya juga 4 rakaat. Maka ada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada beliau, engkau menyalahkan Utsman, tapi kenapa engkau sendiri mengikuti Utsman? Jadi engkau menganggap bahwasanya sholat 4 rakaat itu salah, tidak qashar itu salah, tapi kenapa engkau sendiri tidak qashar? Maka jawaban dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarr, berbeda itu buruk. Jadi sebisa mungkin kita tidak sengaja untuk menampakkan perbedaan pendapat. Kalau bisa kita sama dengan umat muslim yang lain, kita berusaha untuk sama. Terlebih dalam hal-hal yang memang ijtihadiyah, dalam hal-hal yang masalah furu'. Jadi kecuali masalah yang memang fundamental yang kita yakini bahwasanya, saya meyakini bahwasanya hal ini haram, maka saya tidak mau untuk melakukannya karena menurut saya hal ini haram, maka silakan untuk berbeda. Tetapi kalau hal-hal yang memang masih ditolerir, misalnya antara sunnah atau tidak, maka lebih baik kalau kita menganggap satu perbuatan itu sunnah, sementara orang-orang lain, kaum muslimin di komunitas kita itu menganggap bahwasanya ini bukan hal yang disunahkan, maka lebih baik untuk ditinggalkan agar tidak berbeda dengan mereka. Seperti yang udah disinggung tadi sebelumnya tentang masalah fikih, karena yang paling nampak dari kalangan umat muslim, mungkin apa sumber perbedaan antara dalam hukum fikih itu selain Al-Quran dan Sunnah, Ustaz? Ya. Jadi dalam masalah fikih sendiri kita mengenal ada 4 mazhab yang terkenal. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. 4 mazhab itu yang terkenal sampai sekarang. Tapi sebenarnya yang pertama, pada zaman para imam mazhab ini mereka
menyampaikan pendapat mereka, mereka tidak berniat untuk membuat madhab. Yang kedua, ada banyak ulama selain mereka yang juga mempunyai pendapat yang berbeda. Hanya saja pendapat mereka tidak tersebar sebagaimana pendapat 4 imam madhab ini. Jadi ada Imam Laits, ada Imam Tsauri, ada imam-imam yang lain yang selevel dengan mereka, sezaman dengan mereka, punya pendapat yang berbeda dengan mereka, tapi mereka tidak punya murid-murid yang yang banyak seperti yang dimiliki oleh 4 imam madhab ini. Jadi madhab mereka tidak begitu tersebar, atau mungkin sekarang tidak dikenal. Yang ketiga, para imam madhab ini merupakan guru dan murid. Jadi kalau kita lihat, Imam Abu Hanifah yang pertama kali lahir di antara 4 imam tersebut, memang beliau lahir di zaman yang paling awal. Beliau meninggal juga pada masa belum lahir para imam-imam yang lain, atau sudah lahir tapi masih tahap belajar, atau masih kanak-kanak. Sementara Imam Abu Hanifah mempunyai murid atau yang dikenal dengan sahib Abu Hanifah, yaitu namanya Muhammad bin Hasan, murid setia beliau yang juga menjadi penyebar madhab beliau. Imam Muhammad bin Hasan ini juga kalau kita lihat ternyata adalah guru, atau Imam Syafi'i pernah berguru dengan Muhammad bin Hasan, atau pernah bertemu kemudian bertukar pikiran, sehingga bisa kita sebut Imam Syafi'i muridnya Muhammad bin Hasan juga. Dan Muhammad bin Hasan ini adalah teman dan juga sekaligus murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi secara tidak langsung Imam Syafi'i yang menjadi imam madhab Syafi'i merupakan murid dari madhab Hanafi. Imam Malik sendiri pernah secara langsung menjadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik bin Anas yang merupakan imam madhab Maliki merupakan guru dari Imam Syafi'i yang merupakan imam dalam madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal sendiri yang merupakan imam madhab Hambali merupakan murid secara langsung yang berguru kepada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal rela meninggalkan semua majelis ilmu yang ada di Baghdad waktu itu, rela untuk meninggalkan semua pelajaran yang beliau ikuti, guru-guru yang selama ini ada, untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi keempat madhab ini sebenarnya adalah guru dan murid. Mereka tidak ada niatan untuk membuat madhab, mereka tidak ada niatan untuk berbeda pendapat, mereka tidak ada niatan untuk sengaja berbeda, membuat atau menyerukan pendapat yang berbeda dengan imam yang lain. Bahkan dalam banyak kesempatan perkataan mereka menunjukkan hal sebaliknya. Misalnya Imam Malik bin Anas ketika diminta oleh khalifah, kitab karangan beliau Al-Muwatta itu ingin dijadikan sebagai buku wajib di negara Islam waktu itu, khilafah waktu itu, Imam Malik menolak. Alasannya kenapa? Bisa saja negara-negara atau negeri-negeri, daerah-daerah yang di luar kota Madinah, karena Imam Malik tinggal di kota Madinah, mereka mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda denganku. Maka saya tidak ingin untuk menjadikan kitab yang saya tulis ini diwajibkan untuk mereka, karena tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengikuti pendapatku. Imam Syafi'i, contoh yang juga beliau tunjukkan, suatu saat ketika berdebat atau bertukar pikiran dengan orang yang berbeda pendapat dengan beliau, sering berkata, jangan sampai perbedaan pendapat ini menjadikan kita bermusuhan. Bahkan yang saya inginkan ketika kita berdiskusi, ketika kita berdialog, ketika kita bertukar pikiran atau istilahnya kita berdebat, saya ingin justru malah kebenaran itu muncul dari mulutmu. Jadi justru saya ingin mendapatkan ilmu baru dengan mendapatkan sudut pandang yang baru yang kamu sampaikan, sehingga saya merubah pendapat saya. Jadi ketika beliau berdebat, bahkan ketika berdebat itu justru menginginkan bahwasanya kebenaran itu dimunculkan oleh lawan debatnya, karena dengan demikian beliau akan mendapatkan ilmu yang baru. Jadi di kalangan umat Islam ini selama
berabad-abad, perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu didominasi oleh 4 mazhab itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang juga dalam kurun beberapa abad ini, masing-masing mazhab itu sudah menyebar di daerah-daerah tertentu. Misalnya di Indonesia, dari zaman pertama dikenalkannya Islam di Indonesia sudah dikenalkan mazhab Syafi'i. Di daerah Asia Timur, daerah sampai ke negeri Cina, yang dikenal adalah mazhab Hanafi. Di daerah barat, Afrika Barat sampai ke Andalusia, itu yang dikenal adalah mazhab Maliki. Dan di daerah Hijaz bagian itu yang dikenal adalah mazhab, yang tersebar adalah mazhab Hambali. Dan kemudian mungkin untuk zaman ini lebih banyak lagi yang menjadi perbedaan pendapat, karena di zaman ini muncul pendapat-pendapat yang menyerukan untuk tidak hanya mengambil pendapat dari 4 mazhab, tapi menggali langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga tidak terikat pada salah satu mazhab tersendiri. Ya mungkin ini dalam sesi yang terpisah kita bahas ketika kita membahas tentang antara 4 mazhab dengan yang tidak, atau antara orang yang berpegang dengan salah satu mazhab dengan orang yang tidak ingin untuk terikat dengan satu mazhab. Bagaimana perbedaan itu bisa terjadi dan bagaimana menyikapinya. Masih di antara sekitar 4 mazhab ini, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz, dalam masalah fikih ini kita menggabungkan beberapa mazhab, Ustaz? Misalnya sholat kita menggabungkan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan seterusnya, Ustaz. Apa kita harus tetap mengikuti salah satu yang kita yakini itu benar? Ya. Jadi ada ungkapan dari para ulama yang ungkapan ini merupakan ungkapan yang tidak diingkari oleh siapapun. Jadi semua ulama sepakat dengan ungkapan ini. Man tataba ar-rukhas tazandaq. Barang siapa yang menyengaja untuk mengikuti yang mudah-mudah saja dalam pendapat para ulama, berarti dia telah menjadi zindik. Zindik itu orang yang agamanya tidak benar. Jadi misalnya ketika ada perbedaan pendapat antara 2 mazhab misalnya mazhab Maliki dengan Syafi'i, yang mudah maka akan dia ikuti. Ketika dalam permasalahan lain, misalnya yang mudah dalam mazhab Maliki, dia ikuti mazhab Maliki. Dalam masalah lain, yang mudah mazhab Syafi'i, diikuti mazhab Syafi'i. Maka ini yang jelas tidak boleh. Karena itu berarti bukan mengikuti kebenaran, bukan berniat untuk mengikuti syariat, tapi mengikuti hawa nafsunya. Jadi perbedaan pendapat itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari keleluasan atau mencari yang sesuai dengan nafsu, dengan syahwatnya. Ini yang jelas tidak boleh. Kemudian dalam usul fikih juga dikenal bahwasanya al-amila madhabalah. Orang awam itu pada hakikatnya tidak dihukumi orang yang bermadhab. Jadi orang awam itu sebenarnya tidak dikatakan bahwa saya bermadhab Syafi'i, saya bermadhab Maliki, saya bermadhab Syafi'i, Hambali, dan lain sebagainya, kalau dia merupakan orang awam. Karena dia sendiri untuk membaca kitab-kitab madhab itu sendiri juga mungkin tidak bisa. Jadi dia hanya mendengar dari gurunya bahwasanya kamu ikuti madhab Syafi'i. Di antara madhab Syafi'i ini adalah hukumnya seperti ini. Jadi dia sebenarnya tidak dihukumi madhab. Madhabnya apa? Madhabnya orang awam itu adalah madhab gurunya. Jadi itu yang diperintahkan memang, karena Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Maka kewajiban orang awam yang memang tidak bisa memahami dalil, tidak bisa menggali hukum dari sumbernya langsung, kewajibannya adalah untuk bertanya kepada orang yang alim, kepada para ulama. Tidak diperintahkan untuk menggali langsung dari sumbernya. Maka mereka kalau bertemu dengan gurunya, maka silakan untuk ikuti pendapat gurunya. Walaupun gurunya mungkin dia punya pendapat yang berbeda dengan satu madhab, atau mungkin dia mengambil pendapat dari satu madhab, kemudian dalam masalah lain dia menguatkan pendapat madhab yang berbeda. Maka orang awam
dalam hal ini dia diperintahkan untuk mengikuti orang yang alim. Tapi tentu saja orang yang dipercaya agamanya, bukan sekedar asal bertanya kepada orang yang mau menjawab kemudian dia ikuti. Dia harus memilih apakah benar orang yang ditanya itu memang memiliki kompetensi untuk menjawab, memiliki kompetensi untuk memahami dalil. Kemudian untuk orang yang bisa memahami dalil, maka dia diperintahkan untuk mengikuti dalil. Maka ketika dia bermadhab, ketika dia menggunakan satu atau mengikuti satu madhab tertentu, tapi dalam satu masalah dia menganggap atau dia berpendapat bahwasanya dalil itu menyelisihi apa yang dia ikuti selama ini, atau dia memahami bahwasanya sebenarnya yang saya ikuti ini berbeda dengan dalil yang saya pahami, maka dia boleh untuk mengikuti dalil, dan itu tidak dianggap sebagai keluar dari madhab. Jadi intinya adalah tidak boleh untuk sengaja mengikuti atau mengambil pendapat-pendapat madhab hanya yang mudah-mudah saja. Tetapi boleh untuk mengambil dari madhab-madhab yang berbeda. Kalau posisinya dia adalah orang awam, maka dia mengikuti ulama yang memfatwakan kepada ulama yang dia bertanya kepadanya. Kalau posisinya dia adalah orang yang bisa memahami dalil, maka dia boleh untuk keluar dari madhab itu ketika dia melihat bahwasanya memang dalil itu berbeda dengan apa yang dia ikuti selama ini. Meskipun ini tentunya bukan tahapan yang mudah, karena untuk memahami dalil itu bukan hanya sekedar bisa bahasa Arab, tapi banyak ilmu alat yang harus dia pelajari sehingga dia masuk sampai kepada derajat orang yang memang sudah bisa memahami dalil, dan itu bukan jumlah yang banyak di kalangan umat apalagi zaman ini. Jadi tidak semuanya bisa untuk dikatakan bisa memahami dalil sendiri. Nah. Berarti intinya kita tidak boleh mengambil yang mudah-mudah saja, Ustaz. Berarti tetap harus mengambil yang menurut kita benar, Ustaz. Iya. Jadi dalam beragama kita berusaha untuk menjalankan syariat Allah. Syariat Allah itu apa? Syariat Allah itu adalah ketetapan Allah yang Allah ingin kita menjalankannya. Jadi ketika kita menjalankan satu ibadah, kita harus meyakini bahwasanya memang ibadah ini atau tata cara ibadah seperti inilah yang diinginkan oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar saya mengikuti pendapat ini karena ini adalah pendapat si A, atau karena pendapat ini adalah pendapat yang mudah, atau karena pendapat ini adalah pendapat yang populer, tapi karena kita meyakini bahwasanya memang Allah menurunkan syariat yang ini, walaupun bisa saja yang benar adalah pendapat yang lain, tapi asal kita meyakini bahwasanya memang inilah yang benar di sisi Allah SWT. Jazakallah Ustaz. Mungkin cukup sekian dulu Ustaz untuk kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.